Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM. Kembali lagi dalam podcast Desiminasi UMKM Aceh tahun 2022 bersama saya Tia Andalusia. Di edisi kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai akses pembiayaan syariah UMKM Aceh. Di studio bersama saya sudah hadir 2 orang narasumber kita, sehingga view-nya agak sedikit berbeda dari episode yang sebelumnya. Kita sapa dulu narasumber kita untuk hari ini. Ya, kita sapa yang pertama ada Bapak Fajar Rajasa yang merupakan Kepala Bidang UMKM dari UKM Center Bank Aceh. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak sudah hadir dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang berguna pastinya bagi pelaku UMKM. Selanjutnya kita sapa narasumber yang selanjutnya ada Bapak Danu Nuansa yang merupakan staf UKM Center Bank Aceh. Assalamualaikum Pak Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak sudah hadir ke studio dan mudah-mudahan juga bisa memberikan informasi yang luar biasa bagi sahabat UMKM. Dan tema kita menarik sekali hari ini ya, dari sebelum edisi-edisi sebelumnya, dan juga ini merupakan poin penting juga nih bagi para pelaku UMKM, di mana pastinya kita kalau sebagai pengusaha membutuhkan kucuran dana segar dan pembiayaan pastinya dibutuhkan ya bagi pelaku UMKM. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan pembiayaan yang syariah? Baik, langsung saja kita tanyakan ke Pak Fajar Rajasa. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih Pak ya, saya mau tanya dulu Pak, sebenarnya pembiayaan syariah itu apa sih Pak? Baik Bu, sebelum kita terlalu jauh ke dalam ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kita harus mengetahui dulu yang namanya pembiayaan syariah itu. Sekarang sejak Bank Aceh berkonvensi dari bank konvensional menjadi bank syariah, itu otomatis ada perbedaannya yang namanya pembiayaan syariah. Kalau di bank konvensional dulu namanya itu kredit. Kredit. Perbedaan paling dasar secara awam saja antara syariah dengan yang konvensional. Kalau di bank konvensional kredit itu istilahnya meminjamkan uang. Kami memberikan uang kepada si nasabah yang membutuhkan. Itu mereka menggunakan terserah mereka menggunakan untuk hal-hal apa yang mereka butuhkan. Tidak ada perlu penjelasan secara detail. Paling kita tahu saja kebutuhannya apa gitu. Namun di syariah namanya pembiayaan. Pembiayaan itu kita nggak memberikan uang ke mereka. Jadi kita memberikan kebutuhan mereka, misalnya mereka butuh barang, kita akan bantu mereka beli barang tersebut. Kemudian dalam hal usaha itu kita sharing modal dengan mereka. Kemudian dari hasil usaha itu nanti akan dibagi antara si bank sebagai pemodal dengan si nasabah sebagai pengguna dana tersebut gitu. Intinya secara dasarnya itu saja sebenarnya. Jadi kalau syariah itu dia bagi hasil gitu ya. Jadi tidak ada bunga. Tidak ada bunga bagi hasil ya. Oke. Dan untuk pelaku UMKM sendiri ini ada pembiayaan khususnya juga ya Pak ya, karena memang kerjasama juga dengan pemerintah untuk mengembangkan UMKM ya, dimana seperti kita ketahui sahabat UMKM bahwa pemerintah menargetkan pembiayaan KUR untuk UMKM sebesar 373,17 triliun rupiah, dan Bank Aceh salah satunya merupakan penyalur KUR ya. Dan di Bank Aceh ini juga saya melihat dan juga saya mendengar juga ya, ada program pembiayaan Mikro Bank Aceh atau PMBAIB. Nah, itu sebenarnya program apa itu Pak? Untuk produk yang ada di Bank Aceh kepada para sahabat UMKM semuanya, itu dulunya kita punya 2 produk ya Bu. Produk PMBA yang seperti Ibu kan sebutkan tadi, kemudian ada yang namanya pembiayaan retail. PMBA itu pembiayaan mikro Bank Aceh, itu kita berikan kepada usaha-usaha mikro dengan plafon maksimal sampai dengan 50 juta. Nah, kemudian si nasabah apabila nantinya dia ingin meningkatkan plafon yang dia terima itu, maka dia akan naik ke kelas retail. Di retail ini nanti ada 2 pembiayaan, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi gitu. Sedangkan berarti itu yang retail ya Pak ya? Ya, sedangkan untuk yang KUR ini kan program baru. Mungkin Saudara Danu menjelaskan lebih detail mengenai KUR karena dari awal mencoba untuk program KUR ini dari beliau. Mungkin Saudara Danu bisa menjelaskan secara silakan lebih detail. Langsung aja nih Pak Danu, apa itu sebenarnya program KUR ini? Ya, baik sahabat UMKM sekalian. Alhamdulillah sejak Oktober 2022 kita resmi ditunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia selaku kuasa pengguna anggaran sebagai salah satu bank penyalur KUR. Artinya alhamdulillah hari ini di Indonesia kita sudah ada 44 penyalur KUR dan kita alhamdulillah masuk ke dalam 44 penyalur KUR itu salah satunya. Nah, untuk program KUR sendiri itu ada 5 skema yang diberikan oleh pemerintah
kepada bank penyalur KUR. Yang pertama ada skema KUR syariah, atau kalau Bank Aceh syariah ya, namanya KUR syariah. Nah, KUR syariah super mikro. Apa itu KUR syariah super mikro? Jadi KUR syariah super mikro adalah pembiayaan KUR yang diberikan kepada pelaku UMKM ya, dengan plafon maksimal itu sampai dengan 10 juta. Kemudian bagaimana dengan jenis usaha atau sektor ekonominya gitu. Nah, itu untuk semua skala sektor ekonomi. Dan sifatnya untuk KUR syariah super mikro, Bapak Ibu bisa menikmati pembiayaan KUR syariah super mikro tanpa dibatasi akumulasi plafon. Artinya ketika nanti sudah ambil pembiayaan KUR syariah super mikro, kemudian lunas, kemudian ambil lagi, itu tanpa dibatasi. Jadi dapat dilakukan secara berulang-ulang. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada skema KUR syariah mikro. Itu batasan plafonnya mulai dari di atas 10 juta sampai dengan 100 juta. Nah, untuk skala atau untuk skema KUR syariah mikro ini, itu dibatasi akumulatif plafon untuk Bapak Ibu yang sektor ekonominya merupakan perdagangan. Jadi kalau untuk sektor perdagangan ya, oleh ketentuan pemerintah hanya dibatasi sampai dengan 100 juta dengan akumulasi plafon 200 juta. Jadi ketika sudah lunas, Bapak Ibu mau ngambil lagi, itu hanya bisa diambil penambahan 100 juta lagi. Nah, bagaimana kalau mau ambil lagi? Bapak Ibu harus naik kelas, nanti ada namanya KUR syariah kecil. Iya. Nah, kemudian untuk yang sektor non-perdagangan, Bapak Ibu bisa mengambil pembiayaan maksimal 100 juta, kemudian tanpa dibatasi akumulasi plafon. Jadi di mana tujuannya pemerintah di sini, kita juga Bank Aceh selaku bank pemerintah daerah ingin mengembangkan sektor produksi. Jadi tidak serta-merta harus fokus kepada sektor perdagangan. Apa contohnya? Seperti sektor pertanian, sektor perikanan, kemudian dan sektor non-perdagangan lainnya. Nah, kemudian satu lagi KUR syariah kecil. Itu KUR syariah kecil dibatasi plafon mulai dari di atas 100 juta sampai dengan 500 juta. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah layak untuk kita berikan di KUR syariah kecil, itu apabila mau nambah lagi, itu Bapak Ibu selanjutnya harus beralih kepada segmen kami yang non-KUR, yaitu pembiayaan retail komersil. Jadi tujuannya bagaimana Bapak Ibu selaku pelaku UMKM ini bisa terus kita naik kelas. Mulai dari super mikro, kemudian menuju ke mikro, kemudian menuju kepada kecil, dan kemudian Bapak Ibu meninggalkan pembiayaan KUR ini masuk kepada segmen yang komersil. Artinya Bapak Ibu sudah secara bisnisnya sudah sangat visible, kemudian secara administrasi perbankan Bapak Ibu itu sudah bankable. Ya, mungkin demikian sedikit penjelasan tentang KUR syariah. Nah, bagaimana ini kategori dari yang super mikro, mikro, dan juga kecil? Ini kategorinya seperti apa? Ya, untuk kategori kita saat ini membatasi dari sisi plafon saja. Jadi kalau berdasarkan analisa bank di kebutuhan Bapak Ibu sampai dengan 10 juta, itu Bapak Ibu masuk dalam kategori kita berikan pembiayaan skema super mikro. Kemudian kita melihat juga Bapak Ibu usahanya itu udah berjalan berapa lama. Jadi untuk pembiayaan yang selama ini kami di Bank Aceh ini sebelum ada KUR, itu kita minimal kan 1 tahun berjalan. Artinya nasabah sudah betul-betul bankable dan sudah betul-betul visible. Tapi untuk KUR syariah, ya, kita untuk khusus KUR syariah super mikro itu dapat sedang, ya, usahanya mungkin belum sampai dengan 6 bulan. Ya, yang tapi mikro, ada super syaratnya. mikro dan mikro gitu ya. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Bapak Ibu telah mengikuti yang namanya pendampingan atau pelatihan atau pembinaan tentang menjalankan usaha UMKM. Sebenarnya ini udah kita persiapkan juga sebelum adanya KUR syariah, sahabat UMKM. Jadi kita Bank Aceh ini ada program namanya pelatihan pembinaan untuk menumbuh kembangkan UMKM. Jadi pelatihan ini ya kita berikan kepada 3 kategori pelaku usaha. Yang pertama itu adalah kepada pelaku UMKM itu yang baru akan memulai. Jadi dia baru mencari-cari nih, kira-kira mau usaha seperti apa gitu. Kemudian bagaimana sih cara memulai, kemana saya harus memasarkan gitu. Nah itu kita berikan kepada kelompok yang
nomor 1 tadi. Kemudian untuk kelompok nomor 2 itu yang baru memulai atau startup. Iya. Jadi Bapak Ibu sudah memulai nih usahanya. Akan tetapi bagaimana agar tetap going concern atau berkelanjutan, bagaimana usahanya? Ya. Kemana memasarkannya? Bagaimana strategi pemasarannya bagaimana? Strategi atau manajemen usahanya bagaimana? Pengelolaan keuangannya bagaimana? Oke. Itu sudah mulai ada. Satu lagi yang sudah eksis. Nah, untuk yang sudah eksis, itu juga kita berikan pelatihan. Ya, bagaimana mulai dari tahap fundamental sampai dengan manajerial dia, sampai dia betul-betul sukses dan berhasil naik kelas. Nah, alhamdulillah sahabat UMKM, bahwa Bank Aceh hingga sampai saat ini sudah melatih ya lebih kurang 5.600 pelaku UMKM. Yang dimana 25%-nya sudah menjadi nasabah kita. Iya. Dan kita harapkan ya ini semua bisa terus bertambah jumlah pelaku UMKM di kita, sehingga masyarakat yang ada atau pelaku UMKM yang ada di Provinsi Aceh ini juga bisa sama-sama kita bangkit, bisa sama-sama kita berkembang untuk bisa menggerakkan perekonomian di daerah sesuai dengan keunggulan komoditi atau keunggulan potensi daerahnya masing-masing. Kalau misalnya di Aceh Tengah itu ada komoditas kopi misalnya. Kemudian di Aceh Besar dan sekitarnya Spidi itu ada komunitas gabah. Nah, kita sampai situ juga kita ikut serta untuk mengembangkan, ada program kita namanya pengembangan komoditas unggulan daerah. Nah, seperti itu. Oke, jadi mendengar dari penjelasan Pak Danu tadi ya, Pak Fajar, ternyata begitu besar dukungan dari Bank Aceh terhadap pelaku usaha, mulai dari super mikro gitu ya, sampai akhirnya sudah menjadi pengusaha yang sukses. Nah, Pak Fajar, sebenarnya apa sih tujuan dari Bank Aceh ini untuk menghasilkan produk-produk pembiayaan terhadap UMKM Aceh dan juga pelatihan-pelatihan yang sudah disebutkan oleh Pak Danu tadi? Ya, baik Mbak Tia. Bank Aceh dalam salah satu misi dan visi dan misinya, di salah satu misinya itu ikut menjadi penggerak ekonomi di Aceh dan juga mendukung program-program atau agenda-agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Itu salah satu misi kami. Jadi dalam menjalankan misi tersebut, kami menciptakan berbagai macam produk untuk bisa membantu UMKM-UMKM ini, di mana UMKM tumbuh, otomatis perekonomian juga akan tumbuh. Di mana kita ketahui selama ini ketika terjadi krisis yang mampu bertahan itu kan UMKM ya. Betul. Sedangkan banyak perusahaan-perusahaan besar yang collab atau bangkrut, namun UMKM bisa bertahan. Nah, oleh karena itu kami menciptakan produk-produk tadi. Tentunya untuk bisa mendapatkan produk tersebut kan mereka harus, kalau istilahnya itu kan harus bankable dulu, harus bankable. Untuk bankable itulah dilakukanlah pelatihan-pelatihan tadi, baik dari segi manajerial, baik dari kemampuan teknis mereka maupun dari kualitas dari produk mereka sendiri, seperti itu. Nah, untuk mencapai bankable itu selain melakukan pelatihan-pelatihan tadi, apalagi nih Pak yang harus dilakukan oleh pengusaha agar dia bisa bankable? Untuk saat ini kepada para sahabat UMKM semuanya, untuk bankable itu sebenarnya kan dari usaha itu sendiri dulu. Bankable itu kan menganut yang namanya 5C ya. 5C itu. Jadi mereka harus memenuhi ke 5C itu. 5C itu apa nih Pak? 5C Biar sahabat UMKM ini biar lebih. 5C itu kan yang pertama karakter. Karakter itu salah satu hal yang paling utama ya. Mungkin ada beberapa daerah. Contohnya lah yang seperti disebutkan di Bali itu ya Bu. Karakter mereka itu baik sehingga bagi pihak bank untuk menyalurkan pembiayaan keraguan-keraguannya kurang. Nah, bagi pengusaha-pengusaha ini itu yang harus mereka kembangkan agar mereka mudah mendapatkan pembiayaan. Yang kedua, kapital. Bagi pihak bank ini kan dalam hal melakukan pembiayaan itu tidak dilakukan pembiayaan baru dia. Jadi otomatis mereka sudah harus punya modal dulu, mereka menjalankan usaha. Namun dalam perjalanannya itu mereka membutuhkan modal tambahan untuk pengembangan usahanya. Disitulah pihak bank baru masuk. Nah, yang ketiga itu capacity. Capacity ini ya kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha dan juga nanti dalam kemampuan mereka dalam melakukan angsuran terhadap pembiayaan yang diberikan. Jadi disitulah fungsinya analisis oleh account officer. Jadi account officer akan menilai seandainya usaha ini dikembangkan dengan ditambah sekian ratus juta modal, mampu nggak usaha ini berkembang? Dan dari hasil perkembangannya itulah dia mengangsur pembiayaan. Selama ini kan sering kekeliruan di capacity ini Bu. Si pengusaha dia menilai dia sendiri itu sudah mampu untuk mengangsur sekian juta. Dengan kita tambah 100 juta dia bisa meningkatkan pendapatan sekian juta. Namun dalam prakteknya ternyata tidak demikian.
sehingga mereka harus mengambil keuntungan mereka yang lama untuk menutupi angsuran, sehingga lama-lama usahanya malah bukan jadi berkembang, makin menurun gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kolateral, Bu. Kolateral ini kan makanya nomornya pun nomor keempat ya, enggak nomor satu gitu. Itu jaminan. Fungsi jaminan ini sebenarnya untuk minimalisir risiko. Ketika mereka one prestasi, kita akan menjadikan ini sebagai jaminan. Yang terakhir, condition of economy, yaitu kondisi ekonominya kayak seperti COVID kemarin. Mungkin pada saat COVID itu kita akan melihat usaha-usaha mana yang memang tidak terdampak COVID yang bisa kita biayai. Namun apabila terdampak, kita tidak bisa biayai. Demikian juga pada saat krisis seperti itu. Oke, jadi itu dia ya syaratnya agar untuk bisa jadi bankable ya. Amazing. Oke, terus saya ke Pak Danu lagi nih. Pak Danu, ini kan tadi udah dikatakan ya, dari super mikro sampai selanjutnya itu kan bisa ambil pembiayaan ya di Bank Aceh. Nah, jangka waktunya berapa lama nih? Adakah perbedaan antara jangka waktu atau tenor ya kalau bahasa perbankannya? Beda nggak tenor dari yang super mikro dengan yang di atasnya lagi kategorinya? Jangka waktunya. Baik, sahabat UMKM yang berbahagia. Untuk jangka waktu sendiri ya, itu kita kan untuk super mikro sama mikro, kita peruntukan pembiayaan ini kan untuk usaha produktif. Jadi produktif ini dia diperuntukkan kepada yang sifatnya untuk kebutuhan modal kerja, ya. Satu lagi untuk yang sifatnya investasi. Nah, untuk super mikro dan mikro, itu untuk yang kebutuhannya untuk modal kerja, itu jangka waktu maksimalnya bisa 3 tahun. Sedangkan untuk investasi, ya itu bisa 5 tahun. Bedanya apa nih modal kerja dengan investasi? Jadi kalau modal kerja itu diberikan ya untuk memenuhi kebutuhan daripada aktiva lancarnya ya, seperti stok dia, inventory, kemudian kas dan piutangnya. Itu untuk memenuhi kebutuhan daripada sifatnya aktiva lancar tadi itu. Nah, kemudian kalau yang investasi ya, itu bisa diperuntukkan yang sifatnya yang mungkin membutuhkan waktu jangka panjang. Apakah rehab tempat usaha, kemudian pembelian mesin yang baru, kemudian pembelian armada seperti mobil untuk usaha, apakah kendaraan roda 2 maupun roda 4, itu kita bisa menggunakan fasilitas investasi. Kemudian selanjutnya untuk yang kur kecil, itu untuk modal kerja itu bisa 4 tahun, sedangkan untuk investasi bisa 5 tahun. Jadi sebenarnya cukup fleksibel. Ini sebenarnya jangka waktu ini disesuaikan dengan kemampuan serta keberlangsungan usaha, kecocokan daripada usaha itu sendiri. Kalau memang di UMKM itu memang sudah layak lah untuk jangka waktu yang modal kerja itu 3-4 tahun, kemudian untuk yang investasi sampai dengan 5 tahun. Itu udah masuk dalam kategori ya cukup layak lah ya. Worth it lah. Itu udah cukup spesial lah diberikan jangka waktu seperti itu. Iya, sudah cukup ini ya, memuaskan juga ya. Nanti kalau udah selesai dia bisa ambil lagi. Nah, dia bisa ambil lagi, tetapi sedikit mungkin masukan ini. Jadi kita untuk kur ini mungkin untuk kur yang kali ini berdasarkan Permenko nomor 1 tahun 2022, kita memang diatur khusus, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau dulu itu seluruh sektor itu silahkan. Artinya kita boleh ambil, lunas, ambil lagi, lunas, ambil lagi. Tapi kalau yang sekarang, kita berdasarkan ada yang namanya sektor itu di kategori ada sektor produksi dan non-produksi. Nah, apa itu sektor produksi? Jadi sektor produksi itu adalah seluruh sektor di luar sektor perdagangan. Ya, apakah itu pariwisata, apakah itu perikanan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian perkebunan dan sebagainya. Kemudian sektor non produksi itu adalah sektor perdagangan. Jadi mengapa dibatasi seperti itu? Dan mungkin di tahun 2023 nanti pemerintah juga akan melakukan kebijakan itu untuk memperbesar di sektor produksi. Jadi tujuannya bagaimana nanti pelaku-pelaku UMKM atau pelaku usaha yang ada di Indonesia khususnya di Aceh ini bisa terus menciptakan. Bisa menciptakan. Kalau perdagangan kan barangnya sudah ada, apakah itu barang dari produknya si Unilever, apakah Wing dan sebagainya, itu kita
Tinggal perdagangkan. jual. Tapi kalau sektor produksi kita menciptakan dulu. Ketika kita sudah ciptakan, baru barang itu bisa kita pasarkan. Dan itu yang menjadi prioritasnya di tahun 2023 ke depan. Ya, betul. Kan nggak lama lagi ya. Nah, untuk menyikapi itu, kami juga sudah menyiapkan strategi oleh bank. Jadi kita di tahun 2019 hingga 2022, pertengahan 2022, kita sudah mulai mengeluarkan program-program untuk pembiayaan kepada kilang padi, kemudian kepada pabrik PKS, pabrik kelapa sawit, kemudian dan pabrik-pabrik baik itu khususnya ya sektor pertanian dan perkebunan. Nah, tujuannya untuk apa? Inilah tujuannya. Nanti ya itu petani-petaninya gitu kan, pengumpul-pengumpulnya ya, itu bisa kita berikan nanti pembiayaan KUR. Karena kan skalanya kecil. Jadi kita sudah menyiapkan dulu nih pembiayaan komersilnya kepada jadi sifatnya dari hulu ke hilirnya udah kita persiapkan. Jadi nanti tinggal semua pelaku-pelaku UMKM yang tadi di sektor pertanian itu bisa mengakses pembiayaan KUR, kemudian nanti terintegrasi dengan pabrikasi yang udah kita biayai tadi. Jadi semuanya itu ada di Bank Aceh, mulai dari hulu sampai hilir, atau sifatnya supply chain ya, bahasanya supply chain, itu semuanya sudah ada di Bank Aceh. Bisa mengakses pembiayaan di Bank Aceh. Baik, luar biasa nih memang ya Bank Aceh mendukung pelaku UMKM lah. Saya ke Pak Fajar lagi. Pak Fajar, sebenarnya syaratnya apa sih Pak agar pelaku usaha ini bisa mendapatkan pembiayaan itu? Baik, Bu Tia. Apa aja nih yang harus dilengkapi? Berkas-berkasnya ya Bu ya. Kalau untuk mendapatkan tadi kan udah kita sebutkan 5 C tadi ya. Sedangkan itu secara teknisnya lagi untuk bisa mendapatkan pembiayaan di Bank Aceh itu ya cuman 2 yang harus dilengkapi Bu. Yang pertama identitas usahanya, yang kedua identitas orangnya gitu ya. Ownernya. Ya. Identitas usaha itu berupa surat izin usaha, surat keterangan usaha semacam itulah. Tapi kalau yang mikro kan biasanya belum ada gitu itu, surat izin usaha. Bisa itu berupa surat keterangan kepala desa saja. Untuk pembiayaan di bawah 100 juta kita sekarang bisa dengan surat keterangan kepala desa saja. Berapa lama tuh waktu proses pembiayaan ini? Untuk pembiayaan, keluar dapat biayanya? Itu kita hitung dari mulai lengkapnya ya Bu. Mulai lengkap berkasnya, jangan kita hitung dari masuk, karena begitu masuk bisa saja belum lengkap ini, belum lengkap itu kan butuh waktu ya. Tapi kalau dari masuk itu, kalau usaha mikro kecil menengah ini maksimal seminggu dia Bu. Jadi nggak lama juga ya? Kalau memang sudah lengkap tadi ceritanya ya, jangan kan sering selama ini kan berarti yang diperlukan cuman dokumen itu tadi ya Pak ya? KTP atau kartu identitas perusahaan sama dan usaha. Ya, 2 itu. Menarik itu. Nggak perlu ada merek-merek gitu, atau mungkin ada halalnya, atau mungkin PIRT-nya, itu harus juga nggak? Di kita untuk saat ini belum Bu. Yang mikro kecil menengah itu kita belum menetapkan hal mungkin seperti itu. kalau yang lebih besar gitu ya, untuk skala yang lebih besar itu yang diperlukan gitu ya. Terus nanti ada analisisnya atau tim dari Bank Aceh ini datang ke lapangan gitu ya untuk memantau atau melihat usaha si nasabah. Ya, si pemohon ya. Ya, si pemohonnya. Ya, tentu pasti mereka akan melakukan yang namanya checking on the spot. Checking on the spot itu mereka akan ke lapangan untuk melihat sekaligus menghitung kapasiti tadi itu. Bahwa memang dia sanggup nggak yang sesuai dengan minta. Kadang-kadang seringan kan nasabahnya ikut-ikutan Bu, orang lain ngambil pembiayaan, dia pengambil gitu kan. Tapi kenyataan di lapangan dia sebenarnya tidak butuh, dan kalau dipaksakan dia tidak mampu gitu. Lalu bagaimana nih Bang Aceh menyikapi kalau ada yang seperti itu? Ya, kita akan menyampaikan ke beliau hasil analisis kami seperti ini, bahwa Bapak saat ini belum butuh. Belum butuh, kalau kita paksakan nanti Bapak yang jadi malah usaha yang sudah ada ini bisa jadi tutup gitu, seperti itu. Tapi ada nggak Pak, misalnya dia mau ngambil KUR gitu ya, KUR syariah ini, atau tapi dia punya kredit lain gitu, punya pembiayaan lain gitu di bank lain, atau mungkin di Bank Aceh juga, tapi bentuknya beda. Nah itu bisa nggak? Ya, kalau KUR biar Pak Danu. Pak Danu silakan. Ya, silakan. Baik, untuk KUR syariah ya, itu kalau yang diperbolehkan itu ya pelaku usaha ya, pelaku UMKM atau calon nasabah ya, itu secara bersama-sama boleh menikmati KUR syariah apabila dia secara bersamaan menikmati pembiayaan konsumtif itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga nanti pelaku UMKM sedang menikmati pembiayaan resi gudang yang sifatnya komersil, itu diperbolehkan. Tetapi yang tidak diperbolehkan apabila Bapak Ibu sedang menikmati pembiayaan produktif.
baik di bank, lembaga keuangan penyalur atau di bank lainnya. Itu tidak diperbolehkan lagi menikmati pembiayaan KUR. ini. Jadi memang betul-betul ya, pembiayaan KUR ini diperuntukkan untuk memang nasabah-nasabah yang baru memulai, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dia belum eksis. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa naik kelaskan nanti. Betul. Nah, ketika dia sudah naik kelas nanti, sudah berhasil dia, itu baru dia bisa kita berikan pembiayaan komersil. Jadi nggak sifatnya KUR lagi. Kalau KUR ini dominansinya ada sebagian yang berpendapat itu semi-semi non bankable lah. Iya. Nah, tapi kalau komersil itu memang sudah wajib dan harus bankable dia. Seperti yang saya sampaikan tadi, usahanya seperti super mikro, usahanya belum sampai 6 bulan gitu. Tapi kalau di komersil, pembiayaan komersil kita itu wajib minimal itu 1 tahun usaha sudah berjalan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk mengambil atau mendapatkan pembiayaan itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi ambil KPR misalnya. Nah, kalau KPR itu kita melihat KPR-nya subsidi atau yang sifatnya KPR yang komersil. Iya. Nah, KPR itu berdasarkan Permenko nomor 1 tahun 2022 itu dimasukkan ke dalam kategori konsumtif. Nah, tetapi tidak diperbolehkan kalau secara bersamaan menikmati program pemerintah yang sama gitu. Oh, berarti misalnya kalau udah subsidi nggak boleh KUR gitu ya? Ya, betul. Tapi kalau komersil boleh KUR? Boleh, karena sifatnya konsumtif. Boleh pembiayaan produktif, tapi hanya diperuntukkan untuk pembelian atau penyediaan kendaraan beroda 2. Oh, kalau kendaraan boleh. Kalau beroda 2 dan diperuntukkan untuk produktif, itu diperbolehkan bersamaan menikmati KUR. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya, andai kata Bapak Ibu sedang menikmati pembiayaan KUR pada bank lain, kemudian ingin mengajukan pembiayaan kepada Bank Aceh Syariah, itu tidak bisa bersamaan. Jadi Bapak Ibu ya, itu harus melunasi dulu. Harus lunasin dulu ya di bank sebelumnya gitu ya. Karena kita tercatat dan terintegrasi dalam satu sistem namanya Sistem Informasi Kredit Program. SIKP yang dikeluarkan atau yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi tujuannya adalah untuk bisa melihat secara umum ya, mana si nasabah KUR yang sedang menikmati maupun yang belum menikmati pembiayaan KUR. Jadi tidak bisa bersamaan. Kemudian kalau dia mau ambil di Bank Aceh ketika sudah lunas, kemudian di sana sudah tercatat lunas, boleh, tapi dengan catatan kuotanya tuh masih masuk gitu. Artinya plafon dia tuh masih mengcover. Andai kata dia menikmati pembiayaan KUR syariah mikro 200 juta pada bank sebelah. Dia ingin mengajukan lagi penambahan sebesar 200 juta lagi pada Bank Aceh, itu bisa. Tapi kalau dia ingin melakukan penambahan 400 juta, berarti totalnya kan nanti secara akumulasi udah menjadi 600 juta. Itu tidak bisa. Seperti itu. Nah, kalau untuk pelaku UMKM yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai akses pembiayaan di Bank Aceh ini, kemana nih? Harus menghubungi atau bisa melihat via website atau memang harus langsung ke Bank Aceh di kotanya masing-masing? Baik kepada sahabat UMKM semuanya, untuk informasi atau akses pembiayaan itu saat ini Bank Aceh kan mempunyai 26 cabang. 26 kantor cabang dengan 181 kantor cabang pembantu. Di seluruh Aceh. Jadi mereka boleh langsung ke sana, Bu, untuk mendapatkan lebih detail informasi-informasi yang mereka ingin sampaikan. Kemudian juga melalui website-nya Bank Aceh juga boleh. Kemudian sekarang karyawan-karyawati Bank Aceh sedang gencar, Bu, di upload statusnya perihal produk-produk yang ada di Bank Aceh juga. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan pelaku UMKM harus mengambil challenge, mengambil opportunity ini ya, kesempatannya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang sudah dihadirkan oleh Bank Aceh dalam mendukung pelaku UMKM yang ada di Aceh. Terima kasih banyak Pak Fajar. Terima kasih banyak juga Pak Danu sudah ikut hadir dalam podcast UMKM di edisi kali ini, dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM, demikianlah podcast Diseminasi UMKM Aceh tahun 2022 edisi kali ini yang berjudul Akses Pembiayaan Syariah UMKM Aceh bersama narasumber kita Bapak Fajar Rajasa yang merupakan Kepala Bidang UMKM UKM Center Bank Aceh, dan Bapak Danu Nuansa yang merupakan staf UMKM Center atau staf UKM Center. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita akan
Ketemu lagi dalam podcast UMKM di episode berikutnya. Saya Tia Andalusia pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.